sebesar 400 miliar rupiah. Migrasi dapat tambahan anggaran, tapi begini keadaan. Oh, luar biasa. Mana buzzer-buzzer NKRI harga mati? Mana? Bacot lu kalau yang begini diem. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus tutup sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini kembali kabar menyedihkan, mengagetkan, mengejutkan, membagongkan. Kenapa be? No, ada lagi berita nih, ya Allah. Nih, mana NKRI harga mati? Mana yang teriak begitu nih? DPR temukan WNA, warga negara asing tiba-tiba punya KTP Indonesia hingga diam-diam jualan di pasar. Cuman ada di Indonesia kayaknya yang begini ya. Punya KTP berarti bisa ikut pemilu dong, ya. Bisa ikut pemilu ya. Kita baca dulu deh ya, kita baca dari Gelora nih ya. Komisi 3 DPR mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah permasalahan terkait dengan keimigrasian ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 3 DPR menemukan adanya warga negara asing yang tiba-tiba memiliki KTP Indonesia. Kebanyakan WNA itu ditemukan di kawasan pasar-pasar. Terus nggak ditindak gitu. Kemarin bilang bahwasanya ada yang ngasih kabar di Bandara Soekarno-Hatta itu banyak WNA datang. Ya, terus ini ada kemungkinan punya KTP, nggak ditindak ya. Memang sengaja kayaknya ya. Kalau punya KTP kan bisa ikut pemilu ya. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Adis Kadir dalam rapat kerjasama bersama Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 31 Mei. Adis bertindak sebagai pimpinan rapat. Dalam rapat tersebut tampak Menkumham Yasona Lauli hadir langsung. Di beberapa tempat hasil kunjungan kerja kami ada beberapa daerah yang tiba-tiba menemukan warga negara asing, khususnya di pasar-pasar atau di mana yang tiba-tiba berjualan dan sudah mendapatkan KTP warga negara Republik Indonesia, ujar Adis. Adis memaparkan temuan-temuan itu mereka dapati di berbagai wilayah, mulai dari Kalimantan, Jawa Timur hingga Jawa Barat. Selain itu, kata dia, Komisi 3 DPR juga menemukan adanya WNA yang kerja secara diam-diam di perkampungan. Ayo. Di perkampungan, ini apakah ini untuk pemilu guys? Kalau WNA udah punya KTP bisa ikut pemilu dong ya. Belum lagi persoalan tenaga kerja dan wisatawan yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Bahkan ulah-ulah daripada wisatawan yang sudah berada di dalam negeri kita yang melakukan kegiatan-kegiatan wisata. Ini sampai semuanya ada loh ya guys. Wisata, bikin ulah ya kan.
apa namanya, yang bugil itu di Bali ya. Lalu Adis menyinggung Ditjen Imigrasi yang mendapat tambahan anggaran untuk tahun 2024 kurang lebih sebesar 400 miliar rupiah. Imigrasi dapat tambahan anggaran, tapi begini keadaan. Oh, luar biasa. Mana buzzer-buzzer dan KRI harga mati, mana? Bacot lu kalau yang begini diem. Menurutnya penambahan anggaran itu adalah beban bagi Dirjen Imigrasi Silmi Karim untuk membenahi permasalahan keimigrasian yang ada saat ini. Jadi sebenarnya ini bukan suatu penghargaan, tapi ini beban yang harus dijalankan oleh khususnya Dirjen Imigrasi. Sementara itu, Adi selaku pimpinan Komisi 3 DPR menghimbau Kemenkumham mempererat kerjasama dengan sentra penegakan hukum terpadu Gakumdu di daerah. Apalagi kata dia, anggaran Ditjen Imigrasi sudah ditambah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Mungkin saja, mungkin kerjasama dengan Gakumdu lebih dipererat, mumpung ini anggarannya sudah ditambah, agar wisatawan-wisatawan yang masuk secara ilegal ini bisa tertangani dengan baik, imbuhnya. Ya. Lucu juga sih ya, ada berita yang begini, tapi apa ya, tindakannya itu apa gitu. Tindakannya itu apa yang mau ditindak. Cuman dengan begitu aja. Ini kan kemungkinan kalau udah punya KTP kan berarti bisa ikut pemilu. Apa sengaja didatangkan terus dikasih KTP terus supaya bisa ikut pemilu, begitu kah? Masih percaya pemilu ini? Ya Allah, mudah-mudahan bahaya dah ini bangsa. Udahlah, kita langsung ke Twitter yuk, kita lihat komentar netizen di sono. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di tweetannya Gelora News. Kita baca nih komentar netizen di sini ya. Di puncak Kipanas pemikiran gelap sampai turis malah beranak pinak buat kampung yang lebih Arab dari Arab. Target 100 juta loh, ingat itu. Innalillah, kalau kok gini amat ya urus negara. Di negara lain kita yang ekspor aja untuk jadi warga negara susahnya minta ampun. Di sini diobral. Ada apa ya, mau hancur-hancuran kali ya. Harus banyak yang masuk Buino setelah ganti rezim. Ini buat punya KTP guys, apakah buat pemilu nih? Nah kan terjadi, cek di setiap terminal semua bandara di sana bagi-bagi ID card biru mirip KTP dimulai. Nah tuh. Pion pemilu 2024 sudah standby. Banyak netizen yang berpikir ini untuk pemilu. Ya banyak, yang sepemikiran sama gue banyak ternyata. Kalau besok bisa ikut pilpres, kira-kira yang diuntungkan kubu mana ya? Ya, wallahu alam, kalian yang tahu komentar di bawah deh. Bisa nyoblos dong ya, nggak? Ya nggak dari Siregar, Guntur Romli, Rosi Tompul, no di tag, gue retweet. WK bikin KTP tidak sulit bos, tuh. Bro, mungkin itu menjawab puluhan ribu warga keturunan Cina yang sedang muncul secara ajaib dan hilang secara misterius dari Konoha menjelang dan pasca pemilu. Kan. Nah, tuh. Jangan diviralkan, tarik penjara, kita harus melindungi orang asing yang nakal. Nah, itu kemarin yang di Bali kan begitu tuh. Wisatawan, dia yang tarik bugil, yang menyebarkan, yang kena undang-undang ITE. Rusak. Wow, kok bisa? Apa yang nggak bisa kakak di Indonesia? Apa yang nggak bisa? Semakin dekat pemilu mungkinkah akan semakin banyak kejadian seperti itu? Yang lucunya itu DPR nggak mau bertindak gitu ya, mestinya. Nggak paham gue. Sistem dirubah ke? Apakah orang-orang ini udah nggak mikirin tentang bangsa ya? Masing-masing punya kepentingan gitu, nggak ada. Ya Allah, parah. Loh, mengapa bisa begitu ya? Semakin kentara kalau pejabat kita bisa disuap. Nggak mungkin WNA bisa punya kartu tanda penduduk tanpa adanya kemudahan dari pejabat yang berwenang. Itu. Rapuh sekali sayapmu Garuda. Serem ya. Kalau mau temukan lebih banyak lagi, coba cek di apartemen-apartemen perumahan-perumahan yang mayoritas penghuninya WNA. Banyak guys. Banyak WNA punya KTP. Persiapan pemilu. Negeri ini seperti tidak bertuan, semua bebas. Ya udahlah, mau gimana, rakyatnya juga begini-begini aja. Mukidi hancur lebur.
Banyak yang begitu cara diam-diam sudah ada KTP WNI. Hebat bukan hebat. Hebat WNA punya KTP. Hebat WNA punya KTP guys. Pantaslah takut banget setelah lengser karena doi memang dibilang Pak Jokowi pengkhianat negara loh. Ya Allah. Lah di tim nasional sendiri juga ada WNA yang akhirnya punya KTP Indonesia, positif thinking aja, mungkin mereka sudah melalui tahap naturalisasi. Ya benar. Naturalisasi guys. Yang ketahuan sudah tampak, bagaimana dengan yang tak ketahuan? Nasib Indonesia kelihatannya ada penyusup gelap, ada yang ikut bermain. Jelas lah ada permainan di sini. Inilah negeri Wakanda. Kalau ini benar adanya, maka ini sudah sudah amat sangat memprihatinkan sekali. Begitu bobroknya aparat negeri ini, kewenangan dijual murah. Gawat ini. Gawat. Enggak, biasa aja kayaknya. Dari dulu kok ini. Isu ini udah ada dari dulu, DPR baru tahu sekarang. Dulu dibilang hoax. Sekarang DPR nemuin sendiri. Terlambat. Dan tindakannya apa? Lumayan bakal tambahan suara di pemilu. Nah tuh kan bener. Orang-orang mikirnya di pemilu guys. Kalau punya KTP berarti bisa nyoblos, bisa dapat bantuan, bisa segalanya ini. Pinjol juga bisa. Yang pinjol kan orang-orangnya mereka juga katanya. Media hoax yang percaya cuma Bani Kadrunista. Astagfirullahaladzim. Woi, Bapak, itu anggota Komisi 3 DPR. Gini lu bilang hoax. Mukel lu hoax. Diduga WNA dari negara komunis. Mantap. Siapapun yang terdengar aneh dalam berbicara berbahasa Indonesia langsung tangkap dan bawa ke kantor imigrasi. Biar mereka kantongi KTP Indonesia. Jika bicara bahasa Indonesia dalam dialek yang asing, langsung segera dibekuk dan diseret ke imigrasi. Iya benar. Masuk. Piye Kemendagri soal berita apa hal ini juga menjadi tanggung jawab kalian. Komuda WNA yang bisa punya KTP, kinerja kalian bagaimana? Coba dicek di lapangan. Aduh, Kemendagri. Udah ya, guys. Nggak paham gue. Jadi ya, ini isu ini sebenarnya udah lama. Udah sekitar setahunan lah, setahun 2 tahun ya. Dan sekarang ternyata dicek benar. Akhirnya DPR menemukan itu di bukti nyata di lapangan dan disampaikan di Komisi 3 DPR RI. Ya, dan ini banyak yang sepemikiran sama gue. Apakah ini untuk persiapan pemilu? Apa nasib bangsa ini? Ya, tindakannya apa gitu? Udahlah, gak paham gue. Udah ya guys, udahlah. Pusing kepala ya. Begini amat nasib bangsa ini ya dipimpin sama pejabat-pejabat yang begini gitu. Ayolah mikir buat rakyat, kenapa sih? Ya Allah, apa nggak takut kalian itu nanti yaumil akhir gimana? Udah ya. Gue minta maaf kalau salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah anjir, parah. Makin parah aja. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.